Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan model aplikasi informatika medis kami, yaitu sistem pendukung keputusan keseimbangan gizi balita untuk mata kuliah pengembangan aplikasi informatika medis. Untuk kelompok kami yaitu beranggotakan yang pertama ada Rania Putri Safira dengan NIM 19523-036. Kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Lutfi Alfian dengan NIM 19523-042. Yang ketiga ada Muhammad Okto Nugroho dengan NIM 19523-047. Dan yang terakhir ada Khairi Romanila dengan NIM 19523-142. Untuk topik dari kelompok kami ada 5, yaitu yang pertama ada topik aplikasi, yang kedua ada gambaran umum aplikasi, yang ketiga ada kebutuhan data dan informasi aplikasi, yang keempat ada rancangan basis data, dan yang terakhir ada rancangan antarmuka. Untuk topik aplikasinya sendiri, yaitu kami memilih untuk membuat sistem pendukung keputusan gizi balita karena seperti yang kita ketahui bahwa peranan gizi yang baik untuk anak akan memaksimalkan tumbuh kembang pada anak tersebut. Ini menjadi hal yang serius karena kekurangan gizi atau gizi kronis akan mengakibatkan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Kenapa kami membuat gizi balita? Karena berdasarkan data riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2013, stunting di Indonesia mencapai 37,2% atau sekitar 9 juta balita. Dan penanganan stunting juga menjadi prioritas pemerintah sebab perkembangan anak yang tidak maksimal akan menjadi cermin masa depan Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Rohmanila dengan NIM 19523-142. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari aplikasi kami. Adapun untuk kegunaan aplikasi itu sendiri yaitu untuk membantu dokter dan pasien untuk menentukan hasil keseimbangan gizi balita. Untuk pengguna aplikasinya ada dokter atau perawat serta pasien dokter. Kemudian untuk aliran kerja sistem aplikasi ini yaitu pertama, pasien atau orang tua balita melakukan konsultasi dan pemeriksaan ke dokter di rumah sakit. Yang kedua, dokter memberikan arahan terhadap pasien. Yang ketiga, dokter mengisikan data gizi pasien yang diperlukan ke aplikasi. Yang keempat, dokter memaparkan hasil status gizi pasien dari aplikasi. Yang kelima, apabila hasil status gizi pasien menunjukkan pasien memiliki gizi yang baik, maka aplikasi menunjukkan tips untuk terus menjaga. Sedangkan apabila hasil status gizi pasien menunjukkan pasien memiliki gizi yang buruk, maka aplikasi akan memberikan rekomendasi makanan dan pola hidup yang baik. Informasi yang diberikan aplikasi masih bersifat umum. Adapun untuk kebutuhan data dan informasi aplikasi kami. Yang pertama, data pasien berupa nama pasien, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, serta gejala. Yang kedua, informasi rekomendasi tips dari sistem untuk pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Safira dengan nomor induk mahasiswa 19523-036. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai rancangan basis data sistem pendukung keputusan keseimbangan gizi balita. Langsung saja beralih ke materi. Yang pertama, terdapat tabel orang tua pasien dengan primary key ID orang tua, yang diikuti dengan nama ayah, nama ibu, alamat, serta nomor telepon. Kemudian terdapat tabel pasien dengan primary key ID pasien, foreign key nama pasien, usia pasien,
jenis kelamin, tinggi badan, serta berat badan, yang mana tabel orang tua pasien dengan tabel pasien memiliki relasi one-to-many. Kemudian terdapat tabel gejala dengan primary key ID gejala, foreign key tanggal mulai gejala, serta nama gejala, yang mana tabel pasien dengan tabel gejala memiliki relasi one-to-many. Kemudian terdapat tabel status gizi dengan primary key ID status gizi, serta foreign key hasil status, yang mana tabel status gizi dengan tabel gejala juga memiliki relasi one-to-many. Kemudian terdapat tabel riwayat dengan primary key ID pasien, tanggal konsultasi, nama pasien, serta hasil status. Untuk tabel status gizi dengan tabel riwayat juga memiliki relasi one-to-many. Kemudian untuk relasi antar tabel pasien dan tabel riwayat memiliki relasi one-to-many. Kemudian untuk tabel riwayat dengan tabel gejala memiliki relasi one-to-many juga. Sekian untuk penjelasan rancangan basis data sistem pendukung keputusan keseimbangan gizi balita, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai rancangan antarmuka sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Okta Nugroho dengan NIM 1952047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain antarmuka dari sistem penentuan gizi balita dari kelompok kami. Untuk yang pertama, pada sebelah kiri yaitu tampilan depan dari aplikasi sistem penentuan gizi balita. Di sini ada beberapa info secara singkat atau gambaran secara umum mengenai aplikasi sistem penentuan gizi balita kami. Kemudian di sebelahnya atau sebelah kanan terdapat tampilan login dan sign up. Jika user atau pengguna belum mempunyai akun, dapat melakukan sign up terlebih dahulu dengan memasukkan username, nomor HP, NIK, dan password. Jika sudah ada akun, dapat melakukan login dengan memasukkan username dan passwordnya. Kemudian ada tampilan utama. Di sini jika user sudah melakukan login, maka akan dilarikan pada tampilan utama ini. Dan kemudian kita bisa mengklik atau mengecek gizi dan gejala statusnya. Di sini kita bisa melihat ada tampilan cek gizi balitanya. Dan ada gejala, kita bisa menceklis gejala apa yang sedang dialami. Kemudian jika sudah disubmit, maka akan muncul status gizi balitanya, termasuk ke dalam gizi baik atau gizi buruk. Dan ada beberapa tipsnya. Kemudian pada sebelah kanan yaitu ada tampilan riwayat, yaitu berisi mengenai riwayat-riwayat yang pernah dimasukkan orang tua bayinya ke dalam aplikasi sistem penentuan gizi balita ini. Kemudian pada tampilan utama tadi kita bisa mengetahui mengenai info gizi. Seperti yang ada di tampilan ini bisa kita lihat ada 12 cara atasi anak susah makan, 4 prinsip gizi seimbang bagi anak usia dini, dan apa beda gizi seimbang dengan 4 sehat, 5 sempurna. Di sini dijelaskan secara rinci mengenai info-info gizi. Kemudian ada tampilan profil jika pengguna atau user ingin mengganti identitas profilnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.